warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asfiatri Nuriyah akan menjelaskan materi saya, yaitu hakikat peserta didik. Jadi apa sih itu hakikat peserta didik? Peserta didik merupakan perkumpulan dari beberapa anak yang sedang belajar menyucikan diri, yang sepatutnya dibimbing, diarahkan, dan diberi informasi supaya dapat memenuhi kebutuhan proses belajar. Tanpa adanya peserta didik, sebuah pendidikan, maksudnya sebuah lembaga pendidikan, tidak dapat terwujud dengan semestinya. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik harus diberi pemahaman akan tugas dan fungsinya selagi menjadi peserta didik. Peserta didik juga diberi wewenang untuk bertanya, meminta, bahkan juga berpendapat selagi mereka masih belum paham apa yang mereka pelajari. Sebutan peserta didik adalah sebutan yang paling mutakhir. Kenapa? Istilah ini tuh menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dalam sebutan ini, aktivitas dalam proses pendidikan dianggap salah satu kunci. Peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap dan tingkah lakunya, karena peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Menurut Ajat Cholil mendefinisikan bahwa pembelajaran sebagai proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap manusia terlahir dengan kepribadian yang berbeda-beda. Begitu pula dengan peserta didik. Sebab peserta didik memiliki cara tersendiri saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti kepada guru dan teman sebaya. Adapun beberapa tipe kepribadian peserta didik, yaitu sanguinis. Jadi tipe ini bisa dikatakan memiliki jiwa optimis yang tinggi, berani dalam hal apapun, terutama dalam proses belajar. Yang kedua yaitu plekmatis. Tipe ini bisa disebut pandai menjaga hubungan sosial dengan baik. Tipe ini yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Diperlukan komunikasi yang baik supaya terjalin antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga yaitu koleris. Tipe ini dikatakan terkenal sangat cerdas dan suka menikmati pembicaraan yang sangat mendalam, jadi tidak suka berbelit-belit. Yang keempat yaitu melankolis. Melankolis merupakan kepribadian yang cenderung sangat teliti dan akurat gitu. Jadi peserta didik ini memiliki tipe yang seperti ini, kemungkinan segala pekerjaannya selalu tertata dengan rapi, tidak sembarangan. Selanjutnya yaitu kode etik peserta didik. Jadi apa sih itu kode etik? Kode etik adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu. Etik itu filsafat, dan sampai sekarang memang tetap filsafat. Maka etik adalah ukuran baik buruk perbuatan berdasar akal. Lalu adapun sifat-sifat kode etik. Jadi yang pertama yaitu bersikap tawadu atau rendah hati, lebih mengedepankan pendidikan daripada urusan yang lain gitu. Yang kedua yaitu belajar ilmu sampai tuntas. Jadi harus menyelesaikan suatu ilmu dengan utuh, baru bisa menyelesaikan ilmu yang lain, belajar yang lain gitu. Yang ketiga mengurangi kecenderungan duniawi. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia tidak semestinya selalu diutamakan oleh peserta didik. Yang keempat, mengenal nilai-nilai ilmiah. Apapun yang kita lihat perlu dijadikan objek untuk menilai kehidupan serta menerapkan hal-hal baik di lingkungan sekitar. Yang kelima, mengenal nilai-nilai pragmatis.
yaitu ilmu yang dapat membahagiakan, menyejahterakan, serta memberi keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, peserta didik harus tunduk dan patuh kepada pendidik. Sebab apa? Islam mengajarkan sebaik-baiknya manusia di mata Allah ialah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi seorang pendidik merupakan orang yang memberi pengajaran tentang kebaikan dan sudah menjadi contoh dan wajib dipatuhi. Setelah itu yaitu karakter peserta didik. Jadi istilah karakter membuat banyak orang tuh berpikir bahwa menyamakannya seperti kayak sifat, watak, akhlak. Kenyataannya tidak selalu bisa dikatakan seperti itu, karena karakter juga dapat mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Kemudian kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan peserta didik itu adalah kebutuhan di mana yang dipergunakan peserta didik untuk mendapat ilmu, mendewasakan diri. Pendidik berkewajiban memenuhi kebutuhan kepada peserta didik. Dengan memberi kebutuhan kepada peserta didik dapat menjadikan motivasi mereka untuk belajar. Kebutuhan dalam mengevaluasi peserta didik perlu dilakukan agar dapat terwujudnya tujuan pendidikan. Ada banyak kebutuhan peserta didik, diantaranya yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Peserta didik akan mengalami proses pertumbuhan dari segi fisik dari masa kecil ke masa remaja. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapat status. Hal ini biasa peserta didik rasakan. Mereka ingin berguna bagi masyarakat. Jadi pada masa remaja, seseorang ingin dibanggakan dan diterima setiap keputusannya oleh teman sebayanya. Yang ketiga yaitu kebutuhan mandiri. Saat memasuki masa remaja, peserta didik akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri gitu. Yang keempat, kebutuhan untuk disayang dan dicintai. Peserta didik memerlukan kasih sayang saat sedang menuntut ilmu. Sebab dengan kasih sayang mereka akan merasa mendapat perhatian. Yang kelima, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Dengan ini peserta didik memunculkan pemikiran-pemikiran mereka di setiap waktu. Baik, jadi itulah materi tentang hakikat peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.